死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド。Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Pilar Ramadan dari SMK Negeri 1 Lumajang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari namanya VLAN dan trunking. Submateri pada video kali ini itu ada apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi dua ruangan, belajar trunk, mencoba ping antar VLAN, belajar load trunk, membuat topologi tiga ruangan, trunking pada MLS atau multilayer switch, teori dinamik trunking protokol, praktik trunking dinamik protokol, apa itu untethered dan tethered, apa itu native VLAN, dan konfigurasi native VLAN. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang broadcast domain. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, misalkan di sini terdapat sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan ini ternyata dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, misalkan divisi pertama ini yaitu untuk divisi engineering, yang kedua itu untuk programming, dan yang ketiga itu untuk marketing. Nah, misalkan untuk engineering ini memakai VLAN 10, sementara programming memakai VLAN 20, dan divisi marketing memakai VLAN 30. Nah, untuk IP-nya, untuk divisi engineering memakai IP 192.168.10.0/24. Nah, sementara untuk programming memakai IP-nya 192.168.20.0/24. Sementara untuk marketing memakai IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, misalkan untuk engineering ini memerlukan bandwidth 10 MB. Sementara untuk programming ternyata membutuhkan lebih banyak, yaitu 20 MB, dan marketing memakai 30 MB. Nah, karena telah dibagi menjadi beberapa divisi, ini memerlukan yang namanya VLAN, yaitu untuk memanajemen. Nah, di sini terdapat fungsi VLAN. Yang pertama itu untuk memanajemen, yang kedua untuk memecah broadcast domain. Nah, misalkan di sini divisi engineering itu terdapat PC atau komputer 1, 2, dan 3. Nah, misalkan PC 1 ini ingin mengirim data ke PC 2. PC 1 ini akan mengirimkan datanya ke switch, lalu akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3. Tetapi tidak akan terkirim ke divisi programming atau marketing, karena itu sudah berada pada domain yang berbeda. Nah, di sini kan hanya terlihat satu switch saja teman-teman, tapi kalau dipikirkan secara logika, switch ini ternyata ada 3. Misalkan switch 1 ini untuk divisi engineering, lalu switch 2 ini untuk divisi programming, dan yang ketiga ini untuk divisi marketing. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi di Cisco pakai tracer. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu switchnya, lalu kita pergi ke PC, atau kita bisa menggunakan shortcut supaya lebih cepat. Kita klik CTRL lalu klik, kita bisa langsung untuk menempelkannya. Jika sudah seperti ini, kita hubungkan menggunakan kabel seperti tadi, yaitu CTRL lalu klik agar lebih cepat. Kita hubungkan semuanya. Nah, di sini kan terlihat teman-teman untuk FA-nya. Ini FA01, 2, 3, ini 4, 5, 6 sesuai yang kita hubungkan secara berurutan tadi. Nah, agar bisa melihat FA ini, kalian bisa pergi ke option, lalu preference, kalian checklist pada bagian always show port label agar bisa melihat FA itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri penanda untuk VLAN-nya. Misalkan bagian itu VLAN 10, kita beri petanda. Sementara di sini untuk VLAN 20. Sebentar. Lalu kita beri petanda, misalkan di sini VLAN 10. Lalu di sini VLAN 20. Nah,
sebenarnya VLAN itu ada kisarannya teman-teman, atau batasnya, yaitu dari 1 sampai 4096. Nah, misalkan di VLAN 10 ini menggunakan IP-nya itu 192.168.10.1, dan untuk VLAN 20 menggunakan IP-nya 192.168.0/24. Yang ini juga sama teman-teman, yaitu 0/24. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya. Di sini untuk VLAN 10 yaitu menggunakan yang 10.10.1. Lalu kita Ctrl A lalu Ctrl C biar cepat, lalu enter. Nah, kita pergi ke selanjutnya, konfigurasi ML, lalu ini 2, enter. Lalu yang ininya 3, lalu enter. Nah, untuk VLAN 20 kita menggunakan yang titik 20 teman-teman, berarti ini hapus 20. Nah, Ctrl A lalu copy lagi, lalu enter. Setelah itu pergi ke PC selanjutnya, 2, enter. Lalu di sini juga jika sudah seperti ini, kita mengkonfigurasi di bagian switchnya teman-teman. Pergi ke switch, CLI, lalu kita masuk ke bagian konfigurasi terminal. Nah, setelah ini kita ketik saja VLAN 10, lalu kita beri nama, misalkan VLAN 10 itu namanya itu lab 1, lalu enter. Nah, lalu kita untuk mengkonfigurasinya kita lihat di bagian FA nya teman-teman. Nah, di sini VLAN 10 yang PC pertama itu FA itu FA01, jadi kita ketik saja interface 01, enter. Lalu kalian kerja switch port, mode, tab, akses, tab. Nah, lalu enter. Di sini kita sudah minta switch port itu untuk memasuki mode akses teman-teman. Lalu kita ketik saja switch port, akses, VLAN 10. Nah, di sini si switch port ini meminta akses untuk VLAN 10-nya. Lalu kita enter. Lalu exit. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 10 sudah ada ya teman-teman, yaitu dengan namanya tadi lab 1 dengan FA-nya itu 0/1, sudah aktif teman-teman. Lalu kita lakukan ke FA selanjutnya. Kita bisa langsung untuk memasukkan beberapa FA, yaitu dengan menggunakan prompt interface range FA 0, 2 sampai 3. Karena di sini kan ini kan 1. Kita dihubungkan ini pertama, lalu ini kedua, ini ketiga. Jadi kita masukkan yang belum itu yang belum dimasukkan itu yang kedua, yang ketiga. Jadi kita enter. Lalu kita switch port, mode akses, masuki mode akses, lalu enter. Lalu ke switch port, akses, VLAN 10. Coba kita langsung do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 10 lab 1 yang aktifnya itu ada 3, yaitu FA01, 2, dan 3. Nah, kita lakukan untuk VLAN 20 sama. Kita exit dulu, lalu pergi ke VLAN 20. Kita beri nama misalnya lab 2. Lalu enter. Lalu kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface range saja biar langsung, yaitu dengan 456 ya, berarti interface FA 0/4 sampai 6. Lalu switch port, mode akses, kita masuk ke mode akses. Lalu kita minta aksesnya, switch port, akses, VLAN 20. Lalu kita do show VLAN brief, kita mengecek apa sudah aktif. Nah, di sini VLAN 20-nya yaitu lab 2
yang aktifnya itu ada FA456, FA4, 5, dan 6 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan. Kita masuk ke bagian simulasi. Nah, kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini sudah menyiapkan ARP ya teman-teman. Coba kita langsung saja kita pergi ke real time. Nah, di sini sudah sukses teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba cek yang sudah terhubung. Apakah ini akan baru mengirim SMP, tidak ARP lagi. Kita akan coba cek lagi. Kita pergi ke simulasi terlebih dahulu. Kita delete dulu ininya. Lalu kita akan mengirim dari sini ke sini lagi. Nah, ini hanya mengirim berupa ACMP saja teman-teman, karena kedua PC ini sudah saling mengenal. Jadi kita akan coba menghapus atau menghapus hubungannya teman-teman. Kita akan memutuskan hubungannya. Kita akan coba cek dulu ARP -A. Nah, yang terhubung yaitu 10.2, yaitu PC ini teman-teman. Kita coba akan mengeluarkannya, menghapusnya ARP-D. Lalu di sini juga sama teman-teman. Kita akan coba cek ARP-A. Nah, di sini juga ada yang terhubung atau sudah mengenalnya. Kita hapus saja ARP-D. Nah, setelah itu kita lakukan juga di bagian switch teman-teman. Kita masuk ke bagian switchnya. Lalu ini exit dulu. Nah, kita akan coba yaitu dengan do show MAC address table. Nah, di sini ketahuan teman-teman, VLAN 10 yang sudah dikenal oleh si switch ini, yaitu ada FA01 dan FA02. Untuk melupakannya, atau untuk menghapusnya, kita bisa ketik saja clear MAC address table. Oke, bentar. Address table. Oh ya, sebentar. Kita exit dulu. Clear MAC address table. Coba kita show lagi. Nah, ini sudah terhapus teman-teman, yang VLAN yang dikenal oleh si switch ini. Nah, di sini saya telah membuat satu lagi, yaitu pada ruangan kedua. Kalian bisa lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di ruangan pertama. Di sini kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya. Nah, di sini sama seperti yang di sini, teman-teman. Berarti di sini itu VLAN 10, di sini VLAN 20, dan IP-nya juga sama. Nah, kita pergi ke desktop, IP konfigurasi, kita ketik saja 92.68.10.4. Nah, kenapa titik 4? Karena di ruangan pertama itu sudah terisi titik 1, 2, dan 3. Berarti di ruangan ketiga itu untuk melanjutkan saja. Berarti titik 4. Kita langsung copy, lalu enter saja. Lalu di sini juga sama. Berarti ini 5, enter. Lalu ini juga sama. Ini 6. Nah, untuk VLAN 20 juga sama, tinggal melanjutkan IP dari ruangan yang pertama. 20.4. Lalu enter. Lalu ini juga sama. Ini 5. Dan yang terakhir itu 6. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan konfigurasi di bagian switchnya, ke CLI, lalu masuk ke konfigurasi terminal,
Nah, kita langsung saja untuk VLAN 10. Namanya sama seperti di ruangan pertama, yaitu VLAN 10 itu memiliki namanya lab 1. Enter. Lalu ketiknya interface range saja supaya cepat. FA 01 sampai 3. Nah, seperti ini kita ketik switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, jika seperti ini kita exit dulu, lalu ketik VLAN 20. Nah, kita lakukan yang sama, name-nya juga sama seperti di ruangan pertama, yaitu lab 2. Lalu masuk ke interface range FA 0/4 sampai 6. Switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 20. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba melihat show VLAN. Nah, untuk VLAN 10 yang aktif itu ada FA01, 2, 3, dan untuk VLAN 20 yaitu 4, 5, 6. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba menghubungkan si switch ini dengan switch ini dengan menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel yang otomatis saja. Ke sini, ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba mentrunkingkan si switch ini. Kita pergi ke switch yang pertama dulu, ruang pertama, ke CLI, lalu masuk ke konfigurasi terminal, lalu kalian pergi ke interface 0/7. Karena di sini terlihat teman-teman, kalau kabel yang terhubung ke switch lain yaitu FA07. Kita masuk ke FA07, lalu ke ketik switch mode trunk. Nah, jika seperti ini, jika sudah seperti ini, kita akan cek apakah sudah aktif, sudah on. Kalian ketiknya do show int trunk. Nah, port FA07 sudah, modenya itu sudah on teman-teman, dan statusnya juga sudah trunking. Nah, kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua, ruangan kedua. Lalu pergi ke konfig, ini exit dulu. Lalu kalian masuk ke interface FA0/7, enter. Switch port mode trunk, lalu enter. Kita coba exit, lalu do show int trunk. Nah, port FA07 itu sudah on teman-teman, modenya, dan statusnya juga sudah trunking. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba pergi ke simulasi. Nah, kita akan, agar terlihat ya, kita misalkan akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 6. Di sini sudah menyiapkan ARP. Nah, kita akan langsung saja memulainya. Kita akan lihat di bagian PC 0 ini sudah menyiapkan ARP, akan mengirim ke switch. Lalu si switch ini akan dikirim ke PC 1, PC 2. Ya, di sini PC 1, PC 2 dan ke switch yang lain. Karena di ruang pertama ini bukan hal yang dituju atau yang ingin dikirimkan oleh si PC 0 ini, akan dikirimkan ke si switch yang selanjutnya di ruangan kedua. Lalu selanjutnya yang di switch ini yang di ruangan kedua akan dikirim ke PC-PC yang terdapat di ruang kedua dengan VLAN 10. Nah, karena yang dituju itu yang terdapat di PC 6, di PC 7 dan PC 8 ini menolak karena bukan hal yang dituju oleh si PC 0. Nah, PC 6 ini selanjutnya akan mengirimkan lagi ke switch, lalu dikirimkan ke switch ruangan pertama, lalu dikirim ke PC 0 dan sudah menyiapkan ICMP, lalu dikirim kembali ke PC 6 dan akan dikirim kembali, dan akhirnya successful teman-teman. Bisa terlihat di list status yang di sini. Nah,
Selanjutnya kita akan belajar tentang allowed trunk. Nah, kalian buka dulu bagian switch. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau VLANs allowed on trunk ini memiliki kisaran 1 sampai 1005. Dan di sini juga ada VLANs allowed and active in management domain, yaitu yang artinya VLAN yang sudah aktif atau yang sudah terdata di port 7 ini yaitu 1, 10, dan 20, VLAN 1, 10, dan 20. Nah, sementara VLAN yang allowed trunk yang di atas ini itu 1 sampai 1005 adalah VLAN yang dapat terhubung oleh si switch ini. Nah, agar bisa dihubungkan hanya 10 dan 20, karena kalau VLAN yang dihubungkan ini 1 sampai 1005 itu tidak cukup aman. Jadi kita akan coba kalau yang di switch ini yang bisa terhubung ini VLAN itu hanya 10 dan 20 saja. Kalian bisa masuk ke bagian interface lagi. Begitu, exit dulu. Kita ketik interface FA0/7. Nah, di sini kalian ketik switch port trunk allowed VLAN 10, 20. Nah, kita akan coba cek do show int trunk. Nah, VLAN allowed on trunk hanya 10 dan 20. Dan sini juga VLAN allowed and active in management 10 dan 20. Nah, kita akan coba lakukan hal yang sama pada switch di ruangan kedua. Kita ketik switch port, interface dulu, interface FA0/7, lalu switch port trunk allowed VLAN 10, 20. Kita do show int trunk. Nah, VLAN allowed on trunk 10,20. Berarti yang hanya bisa terhubung oleh di switch ini hanya 10 dan 20 saja. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan yang ketiga dan saya juga sudah mengkonfigurasi pada bagian PC-nya. Kalian bisa lihat. Nah, 10.7 yaitu melanjutkan dari ruangan yang kedua, dan juga untuk VLAN 20 juga sama, lanjutkan dari ruangan yang kedua yaitu 20.7. Nah, untuk switch-nya juga saya sudah mengkonfigurasi. Kalian bisa lihat lab satunya VLAN 10-nya sudah aktif FA0123 dan VLAN 20-nya FA0456. Sekarang kita akan coba menghubungkan dari switch ruangan kedua ke switch ruangan yang ketiga. Kita hubungkan, lalu kita akan coba trunking. Conft enable, conft. Lalu di sini kita ketik int FA08. Karena FA yang terhubung atau kabel yang terhubung ke atau port yang terhubung ke switch ruangan ketiga itu FA08. Lalu kita enter, lalu masuk ke switch port mode trunk. Nah, lalu lakukan hal yang sama pada switch ruangan yang ketiga. Kita exit dulu ke int FA07 switch port mode trunk. Nah, di sini ruangan 1, 2, 3 sudah saling terhubung, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang MLS atau multi layer switch. Nah, kalian bisa pilih yang ini, switch yang 3560. Lalu kita hubungkan ruangan ketiga dengan switch multi layer ini. Sekarang kita coba trunking FA08 pada bagian switch ruangan yang ketiga. Kita exit interface FA0/8. Nah, kita masuk ke switch port mode trunk. Oke, lalu kita lakukan yang sama pada multi layer ini. Kalau ada bertuliskan seperti ini, kita ketik saja no. Enable conft
di sini untuk FA-nya itu menggunakan FA 0/1. INT FA 0/1. Nah, kita bisa langsung saja switch port mode. Switch port mode trunk. Nah, di sini bertuliskan rejected atau ditolak, teman-teman. Dan di sini juga bertuliskan cannot be configured to trunk mode, atau tidak bisa mengkonfigurasi menjadi mode trunk. Kenapa? Karena trunk itu mempunyai dua macam, yaitu trunk ISL atau trunk yang bawaan Cisco, yaitu untuk menghubungkan Cisco ke Cisco yang sama. Nah, dan juga ada yang kedua, yaitu trunk 802.1q ya, atau open standar, yaitu misalkan Cisco ingin menghubungkan ke yang lain atau tidak ke Cisco yang sama. Jadi trunk itu punya dua macam. Nah, untuk mengaktifkan mode trunk ini, untuk pergi ke mode trunk, kita bisa ketik switch port trunk allowed fill trunk allowed .1q bukan allowed in calculation, sorry, maaf ya, .1q. Nah, enter, lalu kita di switch port mode trunk. Nah, kita akan coba lihat di show INT trunk. Nah, FA 01 nya modenya sudah on, teman-teman, dan status juga sudah trunking. Nah, jadi multilayer switch ini mempunyai dua trunk, yaitu trunk ISL dan trunk 802.1q. Sementara untuk switch yang basic ini, yang biasa ini, hanya mempunyai satu trunk saja, yaitu yang 802.1q. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai trunk. Nah, trunk itu menuju ke switch, sementara akses akan menuju ke end device. Contoh, ada switch 1 dengan mode Dynamic Auto, dan switch 2 dengan mode Dynamic Auto juga. Itu pasti akan menghasilkan akses atau akan menuju ke end device. Nah, contoh lain, misalkan ada switch 1 dengan mode Dynamic Auto, lalu ada switch 2 dengan mode Dynamic Desirable. Itu pasti akan menghasilkan trunk. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh lain, teman-teman. Misalkan ada Dynamic Desirable bertemu dengan Dynamic Desirable, itu pasti akan menghasilkan trunk yang menuju ke switch. Atau ada switch 1 dengan mode Dynamic Desirable, lalu switch 2 dengan Dynamic Auto, itu pasti akan menghasilkan trunk juga. Itu akan menuju ke switch juga, teman-teman. Jadi intinya Dynamic Auto ini artinya itu menunggu, dan Dynamic Desirable itu artinya mengajak. Sementara trunk dan akses itu memiliki arti yang sama, yaitu dengan kesan memaksa. Nah, contoh lain, misalkan di sini terdapat dua switch. Ini ada switch pertama dan switch kedua. Misalkan switch pertama ini dengan mode Dynamic Desirable, dan switch kedua ini dengan mode Dynamic Auto. Ini pasti akan menghasilkan sebuah trunk, yaitu dengan menuju ke sebuah switch. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkan Dynamic Trunking Protocol, teman-teman. Kita buka switchnya, lalu ke CLI, lalu kalian masuk ke bagian privilege, lalu kalian ketik show INT FA 0/1 switch port atau SW. Kalian enter. Nah, kalian bisa lihat di administratif modenya itu Dynamic Auto, lalu operasional modenya itu Static Access, teman-teman. Ini modenya itu berarti Dynamic Auto lalu menghasilkan akses. Lalu kita coba cek ke switch yang sebelahnya yang terhubung. Lalu kita masuk ke bagian privilege, lalu kita ketik seperti tadi show INT FA 0/1 switch port atau SW. Kalian ketik. Nah,
administratif modenya itu dynamic auto teman-teman, sama seperti di switch yang pertama. Lalu menghasilkan operasional modenya itu static access. Nah, sekarang kita akan coba ganti modenya menjadi mode desirable. Kita akan coba, lalu masuk ke konfigurasi terminal, lalu kalian ketik int fa0/1. Nah, di sini kalian ketik switch port mode dynamic desirable. Lalu kita akan coba show int fa0/1 switch port. Nah, administratif modenya itu berubah teman-teman menjadi dynamic desirable atau mengajak. Lalu operasional modenya juga berubah menjadi terang. Kita juga akan coba ganti di bagian switch yang pertama. Kita akan coba ganti menjadi mode terang. Kita masuk ke bagian konfigurasi terminal, lalu pergi ke int fa0/1, lalu kita masuk ke bagian switch port mode terang. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba lihat lagi. To show int fa0/1 switch port. Nah, administratif modenya berubah jadi terang teman-teman, dan juga operasional mode juga berubah jadi terang. Lalu kita coba cek lagi apakah sama. Kita masuk ke do show int fa0/1 switch port. Nah, administratif mode juga dynamic desirable seperti yang kita konfigurasi tadi. Lalu operasional mode juga terang teman-teman, seperti yang di switch yang pertama teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya native VLAN. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kita pergi ke switch, lalu CLI, lalu pergi ke bagian privilege, lalu pergi ke bagian kita ketik show int terang. Nah, kalian bisa lihat native VLAN-nya itu EVA07 ini 1 teman-teman. Kenapa 1? Karena ini bawaan dari sananya teman-teman, akan otomatis bertuliskan 1 di sini. Di switch ini juga sama, kalian bisa lihat. Kita ketik enable, lalu show int terang. Nah, native VLAN-nya yang FA07 sama FA08 yang terhubung ke ruangan 3 itu 1 teman-teman. Nah, jadi apa sih itu native VLAN? Native VLAN itu adalah pesan yang tidak perlu di tagged teman-teman. Nah, apa sih itu tagged? Tagged tuh sama atau yang pernah kita bahas tadi teman-teman, yaitu yang .1q. Nih, kita akan coba lihat. Kita pergi ke simulasi, lalu kita kirim pesan misalnya dari PC 1 ini ke PC 7. Nah, ini kan akan mengirimkan ARP teman-teman. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, kalian buka yang bagian ARP ini teman-teman. Kalian buka. Nah, di sini bertuliskan .1q teman-teman. Jadi ini yang dinamakan tagged teman-teman. Oke. Misalkan di sini ada PC yang VLAN 1 ingin mengirim pesan ke VLAN 1 yang di sebelah sini, yang di ruangan kedua, itu tidak perlu yang namanya tagged teman-teman, karena native VLAN itu cuma 1 teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi native VLAN teman-teman. Kita buka switchnya, lalu kita masuk ke bagian global konfigurasi. Nah, di sini kita ketik int fa0/7. Kita masuk ke switch port terang native VLAN. Kita coba 20. Nah, di sini kita coba do show untuk melihat. Do show int terang. Nah, di sini native VLAN-nya berubah menjadi 20 teman-teman. Kita bisa juga melakukannya di switch ruangan kedua. Kita masuk ke bagian konfigurasi,
kita masuk ke int eva 0/7, kita masuk switch port trunk, native VLAN 20. Kita coba do show int trunk. Nah, eva 07 nya sudah berubah teman-teman, native VLAN nya menjadi 20. Nah, sekarang bagaimana kalau kita untuk mengembalikannya? Caranya sama saja seperti tadi, kita ganti saja native VLAN nya menjadi 1. Kita masuk ke switch port trunk native VLAN 1, lalu exit, kita do show int trunk. Nah, native VLAN sudah berubah menjadi 1. Kita coba kembalikan lagi pada switch yang satunya. Kita masuk switch port trunk native VLAN 1, kita coba exit, do show int trunk. Nah, native VLAN sudah berubah jadi 1 lagi teman-teman. Nah, jadi itu yang namanya native VLAN teman-teman, yaitu paket atau pesan yang tidak usah di tagged teman-teman, yang tidak pakai tagged. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman.